Nasihat-nasihat para ulama di dalam tentang pentingnya hadir di dalam majelis ilmu. Salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, man lam yadhuq murat ta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang nggak merasakan susahnya, pahitnya menuntut ilmu, belajar, duduk di majelis ta'lim, nggak pernah dia sedikit sejenak aja dia ngerasain pahitnya, capeknya, lelahnya duduk di majelis ilmu belajar, maka apa kata Imam Syafi'i? Maka dia pasti akan merasakan pahitnya, rendahnya kebodohan seumur hidupnya dia. Pahit duduk di majelis ilmu, pantat pegel, panas, kaki kesemutan, belum lagi hawa nafsu syaitan bisikin hati kita biar kita gelisah aja bawaannya. Dan kemudian Imam Malik, Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, la yuslihu akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwaluha, illa ma aslaha awwalaha wa huwa al-ilmu. Nggak akan baik, kata Imam Malik, nggak bakal baik generasi akhir umat ini nih, kecuali dengan hal yang memperbaiki generasi awalnya. Apa itu? Ilmu. Jadi jangan harap generasi selanjutnya dari kita ini bakal baik kalau generasi selanjutnya itu nggak ditanamkan ilmu. Penting banget. Di luar fadilahnya besar, peranannya tuh sangat penting ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau katakan, An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilal ta'ami wa syarab. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih membutuhkan kepada ilmu daripada butuh kepada makan dan minum. Urgensinya ilmu di dalam hidupnya manusia itu melebihi urgensinya makan dan minum. Kok bisa dikatakan? Orang nggak makan nggak minum mati jasadnya. Tapi orang jauh dari ilmu yang mati, hatinya yang mati. Kalau hati sudah mati, kebaikan nggak bisa masuk. Kebaikan nggak bisa. Ingat hadirin, bukan jasmani doang yang bisa mati, hati pun bisa mati. Makanya Nabi wajang-wajang kepada kita, pesan-pesan kepada kita, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamal hukama. Hendaklah kalian itu senantiasa duduk sama para orang-orang berilmu, orang alim, dan dengerin nasihat-nasihatnya orang soleh. Kata Nabi, emang kenapa? Innallaha la yuhya kalbal mayyita binuril ilm. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hanya dapat menghidupkan hati hambanya yang mati dengan cahayanya ilmu. Kama yuhyal ardal mayyita bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah mati, yang sudah tandus, dengan air hujan. Ilmu itu memang diperuntukkan sama Allah untuk menghidupkan orang. Kalau dinasehatinya udah mati, dinasehatin nggak dengar, dinasehatin nggak masuk, dikasih tahu banget, Beb, anak saya bandel banget, Beb, anak saya, doain, jangan pakai doa deh, lu bawa anak lu duduk majelis taklim, ajak duduk di majelis ilmu, tarbiyah duduk di majelis ilmu, seminggu, 2 minggu, sebulan, lihat deh perubahannya nanti, enak dan ntar.
Anak ente kasih handphone aja hidupnya. Ke majelis ilmu kagak. Diajarin ngaji kagak. Sekarang ente teriak-teriak, anak ente susah dikasih nasihat. Ente yang menjerumuskan anak ente itu ke dalam satu hal yang membekukan hatinya dia. Dia butuh perawatan sekarang, butuh pengobatan. Berobatnya kemana? Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, biar empuk lagi tuh hati, biar lembut lagi tuh hati. Kalau dikasih nasihat nggak pakai susah, masuk. Ditegur sama orang tua, masuk. Nur ilmu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, dia katakan, "Lau anna sawaba majalis al-ilmi badat linnas." Badat linnas. Seandainya pahala-pahala nih yang Allah turunin di majelis ilmu, ditampakin sama Allah, ditampakin wujudnya gitu, pahala-pahala yang Allah turunin ke majelis ilmu. Laktatalu alaih. Pasti orang-orang bakal bunuh-bunuhan biar bisa datang masuk ke majelis ilmu. Dan orang yang punya toko bakal ninggalin tokonya. Orang yang punya bangunan bakal ditinggal bangunannya. Dia lebih bakal milih untuk hadir di majelis ilmu. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beliau katakan majalisul ilmi hayatul qulub. Majelis ilmu itu adalah kehidupan bagi hati. Dan beliau menafsirkan, Al-Imam Ghazali menafsirkan bahwa hati yang menjauhi majelis-majelis ilmu akan mati dalam masa perlahan-lahan tanpa terasa, kayak dibius. Matinya tuh hati bakal mati dalam masa perlahan-lahan kayak dibius, nggak berasa, nggak sadar, tahu mati. Wallahu taala. Wallahu taala.